diri mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan ada rasa semangat dan kadang hilang semangat tersebut. Ini adalah perkara tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, baik itu seorang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala atau bahkan orang yang sedang memenuhi hawa nafsunya untuk mengejar dunia. Semuanya ini pasti dirasakan. Namun seorang muslim yang selalu berusaha untuk menjaga kedua kakinya tidak tergelincir dari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika datang masa-masa semangat dalam beribadah seperti di bulan Ramadan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu juga ketika berlalu musim-musim ibadah, Ramadan telah pergi, ia pun tahu apa yang harus ia lakukan. Fenomena futur, down, semangatnya mulai hilang setelah sebulan penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang manusiawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Hibban dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syarrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa seorang merasakan semangat di dalam melakukannya, dan setiap semangat pasti akan merasakan kebosanan, keletihan, capek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah." Siapa saja yang ketika datang masa semangatnya beribadah kepada Allah, dalam momen seperti itu dia tidak keluar dari sunnahku, tetap konsisten istiqamah di atas sunnahku, maka dialah orang yang selamat. Dialah orang yang berbahagia. Dan siapa saja yang ketika datang masa futur, masa hilang semangat, mencari-cari selain sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang akan binasa, merugi. Kita akan bahas tentang hal ini, fenomena yang kita rasakan ketika di bulan Ramadan kita begitu semangat, tapi ketika Ramadan ini berlalu, semangat itu mulai pudar sedikit demi sedikit. Kita akan mencoba untuk mencari sebab-sebab yang membuat kita merasakan futur,
Begitu juga solusi dari sebab-sebab tersebut. Para ulama menjadikan bab ini di dalam kitab-kitab mereka dalam babur raqaiq atau yang kita kenal dengan tazkiyatun nufus. Bab tentang pensucian jiwa. Karena tentunya hilangnya semangat di dalam beribadah ini dirasakan oleh hati. Sehingga seorang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran hambar, tidak seperti ketika Ramadan dia berusaha untuk sebisa mungkin tidak melewatkan hari-harinya, melainkan telah membaca ayat Al-Quran dengan target ingin mengkhatamkan sebanyak-banyaknya. Namun ketika Syawal datang, seakan-akan semangat membaca Al-Quran itu hanyalah cerita-cerita yang telah berlalu dan tidak akan pernah berulang kembali. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya keimanan, tentunya tidak diragukan. Karena orang yang kuat keimanannya, yang mantap keyakinannya, sebagaimana halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebutkan kepada beliau di dalam surat yang kita menghafalnya semuanya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wahai Muhammad, jika engkau telah selesai dari satu amalan, berpindahlah kepada amalan yang lain. Jika engkau telah menunaikan satu hak Allah, lihat hak-hak Allah yang lain. Karena yang namanya ibadah, yang merupakan tujuan dan hikmah kita diciptakan, seorang dituntut untuk selalu berada di atas jalan ini hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Hijr Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Maka lemahnya keimanan, tentunya ini juga ada sebabnya. Ada sebabnya. Di antaranya adalah naluri manusia yang bosan. Khuliqal insanu min ajal. Kata Allah, manusia itu memiliki sifat terburu-buru. Kalau hal-hal yang sifatnya kontinu, dia selalu bosan. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kata Allah dalam surat Al-Qiyamah, sayangnya kalian itu senang yang instan-instan, gak bisa untuk bertahan, untuk menantikan sebuah proses. Kalian lebih senang yang instan dan kalian meninggalkan kehidupan yang selamanya, akhirat. Seorang ketika dia berada di dalam semangat untuk beribadah kepada Allah, hendaklah semangat ini dilakukan di atas sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang menjalankan hari-hari ibadahnya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terhindarkan dari futur, hilang semangat, hingga membuat seorang seakan-akan tidak pernah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang ketika datang semangatnya, dia berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran dan Sunnah ini yang akan membuatnya tidak bosan. Kenapa demikian? Kita lihat di dalam syariat Allah, Allah perintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah juga yang menciptakan manusia. Ia paling tahu tentang seperti apa tipikal manusia. Manusia itu adalah makhluk yang cepat bosan. Maka Allah pun jadikan dalam satu tahun pada syariatnya
ibadah yang dilakukan pun berbeda antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Seperti misalnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah syariatkan kita untuk berpuasa. Allah wajibkan demikian. Sebulan waktu yang cukup lama. Tentunya seorang ketika sampai ke titik terakhir, mungkin mereka mulai merasakan bosan. Setelah masuk Syawal, Allah ubah ibadah yang tadinya puasa diganti dengan ibadah haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah bulan haji. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu dimulai sejak Syawal. Seorang sudah bisa, kalau ingin melakukan haji tamattu' misalnya, dia sudah bisa mulai ihram dari bulan Syawal sampai menantikan hari Tarwiyah tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya pada tanggal 9 Arafah, kemudian tanggal 10 ia melakukan tawaf ifadah dan amalan-amalan haji lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah-ibadah yang lain bervariasi sehingga seorang tidak bosan untuk melakukan satu macam ibadah saja. Begitulah dalam satu tahun ibadah Allah Subhanahu wa taala jadikan bervariasi. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menulis satu kitab yang judulnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Ami Minal Wadhaif. Kitab Lataiful Ma'arif. Lataif artinya karunia berupa syariat yang meringankan, syariat yang penuh dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lataiful Ma'arif yang diketahui oleh orang-orang yang mengenal syariat Allah berupa ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan dalam satu tahun. Kemudian Ibnu Rajab memulai Muharram, kemudian Safar dan seterusnya. Bagi seorang muslimah, hendaklah ketika datang masa-masa semangatnya, dia berusaha berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah agar dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Apa yang kita sebutkan tadi itu adalah secara umum seperti apa syariat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Di dalam beribadah kepada Allah, terlepas dari variasi ibadah yang telah Allah jadikan dalam syariatnya yang seyogianya seorang tidak merasa bosan secara berlebihan, seorang juga di dalam melakukan ibadah ini, dia harus mengetahui bahwasanya istiqamah adalah kunci dari setiap amalan. Istiqamah adalah kunci dari setiap amalan. Sehingga konsekuensinya manusia tentunya lebih bisa istiqamah kalau seandainya amalan yang ia lakukan tidak terlalu berat. Atau yang disebut dengan amalan yang sederhana. Berbeda dengan amalan yang mungkin berat. Ini akan menjadikan seorang itu lebih cepat putus asa, lebih cepat untuk mundur dari amalan tersebut. Berbeda kalau seandainya amalan yang ia lakukan sederhana, ibarat seorang yang
mencoba untuk menjaga stamina tubuhnya misalnya, untuk membentuk ototnya agar terlihat lebih besar bagi seorang laki-laki misalnya, agar dia bisa menjadi kuat. Kalau seandainya dia baru memulai untuk ngangkat dumbbell atau barbel misalnya, dia langsung mengangkat 100 kilogram. Pasti dia akan langsung mengatakan, mengambil kesimpulan, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya mundur, ini bukan passion saya lah dan seterusnya. Berbeda halnya kalau seandainya dia mulai dengan mengangkat 5 kilogram. Ketika dia sudah mampu, dia tambah 10 kilogram. Dengan dia bertahan seperti itu, dan sambil melihat terkadang kalau dia mampu dia lakukan, kalau bisa menambah dia tambah, kalau tidak dia yang penting istiqamah. Orang yang kedua ini akan lebih bisa istiqamah, continue di dalam melakukan latihan tadi yang akan memberikan dampak bagi tubuhnya selama dia istiqamah. Berbeda dengan orang yang ingin langsung mengangkat 100 kilogram misalnya, ya mungkin dia bisa angkat dengan memaksakan diri tapi akan merusak serat-serat sarafnya, akan serat-serat ototnya dan seterusnya. Secara ekstrim tentunya. Bisa merusak sendinya dan berbagai macam permasalahan lain. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam Sahih Bukhari dari hadits Aisyah secara lafaz, wa kana ahabbul a'mali ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Amalan yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat Allah adalah agama yang adalah ibadah agama yang dilakukan secara kontinu. Di dalam riwayat lain dalam Kitabur Raqaiq dalam Sahih Bukhari, ahabbul amali ila Allahi adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sederhana, walaupun mungkin simpel. Tapi selama dilakukan kontinu, maka ini yang lebih baik. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan gambaran dan gambarannya kita tafsirkan dalam bahasa kita sehari-hari. Misalnya seorang ingin bersedekah 300.000 rupiah dalam satu bulan. Orang ini bisa melakukannya dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama ketika dia terima gaji misalnya pada tanggal 1. Dia bisa langsung mengeluarkannya 300.000 untuk satu bulan. Langsung disedekahkan pada tanggal 1. Dan dia bisa melakukannya juga dengan sehari 10.000 misalnya. Ketahuilah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengeluarkannya 10.000 setiap hari dibanding yang 300.000 dalam satu waktu, walaupun hasil akhirnya sama. Kenapa demikian? Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena seorang yang bersedekah 300.000 secara langsung, dia hanya akan mengingat Allah, beribadah kepada Allah, menghadirkan hatinya sedang tunduk kepada Allah hanya satu kali dalam satu bulan. Berbeda dengan seorang yang menyedekahkan hartanya setiap hari 10.000. Setiap kali dia akan bersedekah, dia sedang menghadirkan diri dia adalah hamba Allah. Dia bersedekah ini untuk mensucikan jiwanya, untuk membersihkan dirinya dari rasa pelit, rasa serakah. Begitu juga dia mengingat saudara-saudaranya yang membutuhkan, atau mungkin masjid yang akan dimakmurkan dengan dana tersebut. Kehadiran hati inilah yang akan membantu seorang untuk istiqamah. Kehadiran hati, seorang menyadari dia adalah hamba Allah, sedang beribadah kepada Allah, menghadirkan hikmah-hikmah dari setiap ibadah. Ini akan lebih besar value-nya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang yang hanya sekali saja mengeluarkannya, menghadirkan hati dalam beribadah kepada Allah walaupun nominal yang dikeluarkan pada akhirnya adalah sama saja. Maka seorang harus paham bahwasanya
ketika sedang datang masa-masa futur. Begitu juga masa-masa semangat dalam beribadah. Jangan sekali-kali ia keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selalu berusaha untuk tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah yang menurunkannya adalah yang menciptakan manusia, yang paling mengetahui seperti apa tipikal karakter manusia. Begitu juga di dalam seorang melakukannya, dia selalu berusaha untuk tidak melampaui batas dari apa yang dilakukan oleh manusia terbaik yang Allah utus untuk menjadi role model bagi manusia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As ini belum lama dinikahkan oleh ayahnya, Amr bin Al-As, dengan seorang wanita Quraisyiyah, wanita yang sangat cantik. Tapi ternyata ketika Amr bin Al-As, sang mertua ini datang ke rumah menantunya, dia melihat menantunya ini kok seperti wanita yang belum memiliki suami. Dia tidak berhias di rumahnya, tidak terlihat bersolek untuk suaminya. Setelah ditanyakan oleh Amr bin Al-As kepada menantunya, ternyata ia mengatakan, sang istri ini mengatakan, bahwasanya suaminya tidak pernah menyentuhnya. Lalu ditanyakanlah sebabnya, kok bisa seorang wanita cantik yang secara tabiat laki-laki pasti takluk, tapi ternyata Abdullah bin Amr tidak menyentuhnya. Maka ditanyakanlah, ternyata Abdullah bin Amr ini setiap harinya di siang hari ia berpuasa dan setiap harinya di malam hari ia sholat malam sepanjang malam. Amr bin Al-As pun tidak langsung memvonis, namun ia menyampaikan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun memanggil Abdullah bin Amr dan menanyakan hal tersebut. Ternyata niatnya baik, ingin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Islam ini tidak cukup hanya dengan niat dan perasaan saja, tapi harus didasari oleh dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sum fi kulli syahrin salasata ayyam. Berpuasalah dalam satu bulan 3 hari saja. Kata Abdullah ibni Amr, ya Rasulullah, inni utiqu akthar min dhalik. Wahai Rasul, aku sanggup untuk melakukan lebih dari itu. Tolong berikan keringanan bagiku. Rasulullah pun memberikan keringanan dengan mengizinkan untuk berpuasa dalam satu pekan 2 kali. Abdullah kembali meminta untuk diberi keringanan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Kalau memang kau ingin lebih dari itu, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Dengan diselang-seling, itulah puasa Nabi Dawud alaihi salam, dan tidak ada puasa lebih dari itu. Perhatikan di sini, ternyata seorang memaksakan diri melakukan ibadah sampai badannya letih, sampai jiwanya capek. Ini bukan tuntutan syariat. Tapi yang dituntut oleh syariat seorang mengikuti bimbingan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah, yaitu adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang kontinu walaupun sederhana. Maka inilah yang seharusnya yang kita lakukan
baik itu di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Hanya saja ada momen-momen tertentu seorang itu diizinkan untuk melakukan secara all out, secara totalitas, dikarenakan adanya keutamaan waktu atau tempat. Misalnya ketika di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir, ini adalah momen yang tidak ada duanya dari setahun penuh. Momen yang Allah jadikan di 10 hari terakhir ini adanya malam Lailatul Qadar. Jika seorang beribadah pada malam tersebut, akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Maka seorang diizinkan untuk totalitas di dalam melakukan ibadah di hari-hari tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dalam hadis Aisyah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Ketika masuk 10 hari terakhir kata Aisyah, Rasulullah itu langsung mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh totalitas dalam beribadah. Beliau membangunkan keluarganya untuk semua ikut beribadah dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Ini boleh pada kondisi-kondisi seperti ini. Atau seorang misalnya sedang datang satu kondisi hati dia sedang bisa khusyuk, lalu dia ingin sholat malam sepanjang malam. Maka ini juga sah atau datang satu momen tapi tidak dilakukan secara terus-terusan yang akan membuat badannya capek sehingga dia nanti bisa futur, sehingga dia akan down di penghujung perjalanannya. Karena kita harus paham yang dinilai dari amalan setiap manusia adalah bukan pada pertengahan atau permulaannya, tapi yang akan menjadi patokan adalah pada penghujungnya. Ini selalu kita harus tanamkan. Yang menjadi patokan dalam usia dan amalan seseorang adalah pada penghujungnya, bukan pada pertengahan, apalagi permulaannya. Berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan amalan itu hanya dinilai pada penghujungnya. Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, wal mafatih unwanul khawatim. Dan akhir yang baik itu tidaklah mungkin dicapai kecuali setelah seorang juga memperbaiki permulaannya. Artinya ketika seorang memulai hidupnya dengan yang terbaik, sangat diharapkan itu akan menjadi penutup terbaik bagi kehidupannya. Seorang yang sejak awal sudah membiasakan diri untuk menjaga sholatnya, menjaga sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lain, sangat diharapkan bahwasanya itulah yang akan menjadi penghujung kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Maka kita harus sadar apapun yang kita lakukan seyogianya, kita tidak hanya memikirkan pada saat itu saja, tapi kita memikirkan bagaimana untuk ibadah yang kita senangi ini menjadi penutup terbaik dari kehidupan kita. Ketika kita sadar ini, maka kita lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat
bijak dan penuh hikmah ketika ia membimbing Abdullah bin Amr bin Al-As agar tidak sholat malam tiap malam dan tidak berpuasa tiap hari, karena di dalam hidup ini selain ada syariat Allah, ada sunnatullah. Manusia kalau tidak makan, lapar dan lemah. Kita aja Masya Allah, beberapa orang selama Ramadan kemarin ada yang beratnya turun 5 kilo, 6 kilo. Iya, itu baru sebulan tuh. Walaupun padahal ketika berbuka maghrib, balas dendam juga ternyata. Makannya dirapel antara sarapan pagi, makan siang, makan malam gitu. Padahal nanti dia sahur juga. Hanya tetap aja turun sampai 5 kilo. Ini subhanallahil azim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Abdullah bin Amr untuk terus-terusan beribadah seperti itu. Karena akan berakhir dengan kebosanan. Benar. Di dalam akhir hadisnya kata Abdullah bin Amr, "Laitani qabiltu nasihata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Duhai sekiranya dahulu aku terima nasihatnya Rasulullah, karena di penghujung kehidupannya ketika beliau sudah tua, beliau tidak sanggup lagi untuk puasa Daud. Beliau tidak sanggup lagi untuk puasa Daud. Beliau hanya bisa berpuasa 1 hari puasa, 2 atau 3 hari tidak puasa, sehingga sudah tidak lagi menjadi puasa Daud, puasa sehari, berbuka sehari. Dan beliau pun mengatakan, duhai sekiranya aku dahulu menerima nasihat Rasulullah. Karena dia kehilangan kebaikan, apa itu? Continue dalam melakukan amalan. Continue dalam melakukan amalan. Maka di antara yang membuat seorang itu bisa futur, di antaranya adalah yang seperti ini. Seorang terlalu semangat secara berlebihan. Berbeda kalau kondisi itu di 10 hari Ramadan. Dan ketika datang di bulan Syawal, langsung hilang karena keimanan yang lemah. Seakan-akan mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan, mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dari Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sa qawmun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, kaum yang paling buruk adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka berusahalah, walaupun mungkin di bulan Ramadan karena ada keutamaan waktu di bulan itu, kita membaca Al-Quran sangat luar biasa. Berusahalah untuk di bulan-bulan setelahnya tetap membaca Al-Quran walaupun mungkin kadarnya tidak terlalu banyak. Yang penting seorang itu istiqamah. Nanti kalau datang lagi musim-musim ketaatan, seperti 10 hari di awal bulan Zulhijjah, baru ditingkatkan lagi porsi bacaan Qur'annya. Atau kalau datang lagi kembali bulan Ramadan, Allah izinkan kita berjumpa lagi dengan Ramadan, baru kita meningkatkan lagi semangat porsi untuk membaca Al-Quran. Maka salah satu yang membuat seorang untuk bisa istiqamah adalah amalan apapun yang ia lakukan di bulan Ramadan. Yang ia pandang itu adalah amalan yang sangat luar biasa, tetaplah ia berusaha melakukannya di bulan Syawal dan setelahnya, walaupun mungkin kadarnya tidak sama dengan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ia salat malam sampai setengah jam, 1 jam, atau mungkin lebih dari itu, maka ketika datang bulan Syawal, dia berusaha untuk tetap bisa salat malam, walaupun itu mungkin hanya beberapa rakaat saja. Hanya beberapa menit saja. Tapi yang jelas, dia tidak meninggalkan salat malam secara totalitas. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli lail, thumma taraka qiyam al-lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dahulu ia salat malam, lalu kemudian ia meninggalkan salat malam. Begitu juga puasa sunnah misalnya.
Kalau dulu Ramadan kita puasa 30 hari karena itu wajib, maka berusahalah di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini ada 6 hari yang disunnahkan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa saja yang telah selesai dari puasa Ramadan, lalu dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Begitu juga kalau memang dia memiliki kesanggupan untuk bisa berpuasa Senin Kemis, puasa yang baik, atau paling minimal 3 hari dalam 1 bulan, ini juga baik. Yang penting seorang tidak meninggalkan puasa ini secara menyeluruh. Begitu juga qiyamul lail. Begitu juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikir, sedekah. Yang sebelumnya dia rajin ngasih orang makan untuk berbuka puasa, tetap dia berusaha untuk ngasih makan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian, dia tetap dikatakan istiqamah, continue, walaupun mungkin dengan kadar yang berbeda, karena Ramadan adalah waktu yang Allah utamakan, bulan yang Allah berikan keistimewaan, adapun bulan-bulan setelahnya, walaupun dia sedikit turun, tapi tetap dia melakukannya agar dia termasuk orang-orang yang selalu continue di dalam melakukan amalan walaupun sederhana. Futur, fenomena hilangnya semangat dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan banyak sebabnya, di antaranya lemahnya keimanan. Juga adalah karena lingkungan, ini kita sebutkan secara ringkas saja, ada beberapa sebabnya sebenarnya yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitabnya, tapi kita mencoba untuk yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Lingkungan pertemanan ini sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa di bulan Ramadan kita sangat ringan untuk berpuasa, padahal 30 hari dilakukan setiap hari. Begitu datang bulan Syawal, untuk puasa Senin Kemis berat, puasa 6 hari berat, puasa 3 hari dalam 1 bulan juga kayaknya berat banget. Sehingga banyak sekali kami terima pertanyaan di bulan Syawal ini, "Ustadz, boleh nggak sih kita membatalkan puasa sunnah yang sedang kita kerjakan?" Kayaknya siang hari itu lapar banget, haus banget, yang dahulu kita tidak rasakan di bulan Ramadan. Di antara penyebab hal seperti ini adalah karena ketika bulan Ramadan, kiri kanan hampir setiap orang yang kita temui mereka berpuasa. Hampir semua orang yang kita temui mereka berpuasa. Begitu juga sholat tarawih. Sehingga ternyata selama ini kita beribadah kepada Allah, entah mungkin ada yang ikut-ikutan karena temannya berpuasa dia juga berpuasa. Nggak enak kalau temannya berpuasa dia nggak berpuasa. Atau mungkin bisa saja dia lebih semangat ketika melihat orang-orang juga sama-sama beribadah kepada Allah, dan itu manusiawi. Ketika datang bulan Syawal, disinilah ujiannya, di mana pada Ramadan, karena ibadah wajib, mau tidak mau seorang muslim harus beribadah, harus berpuasa, sehingga itu menjadi hal yang normal. Tapi ketika menjadi datang bulan Syawal, puasa menjadi sunnah, hanya orang-orang yang Allah berikan taufik yang bisa melakukannya, dan mereka melakukannya secara silent, secara sembunyi-sembunyi. Dan inilah dari satu sisi, dari efek psikologi, seorang itu lebih butuh perjuangan untuk melakukan ketaatan-ketaatan ketika tidak dilakukan secara uh, di komunitas atau di lingkungan. Ini fenomena yang semua kita rasakan, maka seorang harus kembali mengevaluasi niatnya, apakah dia beribadah ini karena ikut-ikutan, ataukah
murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia murni karena mengharap ridha Allah, sama saja baginya dia berpuasa di Ramadan atau selain Ramadan, sama-sama keduanya imanan wahtisaba. Dia melakukan puasa tersebut karena mengharapkan, karena motivasi keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka mencoba kembali melihat dan mengevaluasi niat ini di antara hal yang membantu kita untuk tetap tegar istiqamah walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, baik, masih banyak sebab-sebab yang lain, tapi sepertinya sudah 40 menitan ya materinya, biar nggak terlalu bosan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk nasihat-nasihatnya kepada kami. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz, ada yang relate dengan materi, tapi ada juga yang di luar materi. Insya Allah saya izin bacakan Ustadz yang berkenaan dengan materi terlebih dahulu. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, kalau kita bersedekah setiap hari tetapi dengan cara sudah kita jadwalkan di tabungan kita dan nanti langsung otomatis terkirim sedekahnya, apakah sama pahalanya dengan kita yang setiap hari melakukan transfer sedekah tersebut Ustadz? Nah, ini mah sama aja ya. Transfer terjadwal dengan transfer sekali dalam satu bulan. Itu kan nekan toolsnya, nekan tombol transfernya itu kan sekali juga gitu. Sehingga hati yang dihadirkan, hati yang dihadirkan tidak sama dengan seorang yang setiap hari melewati effortnya, dia harus buka aplikasi banknya dulu, dia harus mikirkan berapa nominal yang harus dia keluarkan, dan dia cari apa namanya tujuan rekeningnya atau mungkin krisnya dan seterusnya. Tentunya berbeda. Hanya saja pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun di sini kita berbicara mana yang lebih baik, mana yang paling dicintai Allah, yaitu yang seorang ketika melakukannya di situ hatinya hadir. Hati hadir inilah yang membuat kita selalu namanya tafakkat, seakan-akan kita tuh selalu mengevaluasi hati. Jadi hati yang hadir, selalu hadir, inilah yang akan membantu seorang untuk istiqamah. Nah, Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan titipan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bolehkah seorang anak menjaga jarak dari orang tuanya, yaitu berjumpa seminggu sekali, agar tidak timbul rasa sakit karena ucapan orang tua yang sering menyakiti hati anak tersebut? Jazakallah khair, Ustadz. dilihat kondisinya, jika memang tidak ada kewajiban secara spesifik bagi anak ini, seperti nafkah dan seterusnya, dan tujuannya ini adalah kemaslahatan, maka hukum asalnya sah-sah saja. Sah-sah saja jika memang itu lebih baik untuk menjaga baktinya, menjaga birrul walidain, lebih menjaga untuk dia hubungannya dengan orang tuanya lebih baik. Karena memang kita tahu tidak setiap orang dianugerahi orang tua yang pengertian. Banyak memang dari orang tua yang temperamen, yang gampang marah, yang dan seterusnya. Tapi apapun itu, mereka adalah orang tua kita. Berbakti kepada keduanya tetap wajib. Hanya saja seorang paling mengetahui keadaannya. Maka dalam perkara-perkara yang Allah tidak sebutkan secara spesifik, yang di situ kita bisa improvisasi, seperti kata-kata wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, ini kan lafadznya umum, maka seorang mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Jika maslahat menjaga jarak ini lebih baik, tanpa melupakan dan uh, tidak meninggalkan mereka, terus mengecek kondisi mereka, ini baik-baik saja.
insya Allah sah-sah saja. Tapi kalau ada hubungan kewajiban nafkah, karena misalnya kedua orang tuanya sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, maka seorang anak ini, dia tidak boleh memutus hubungan. Kalaupun dia memutus komunikasi, dia atur per pekan, nafkahnya harus tetap jalan. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, Ana seorang IRT yang tidak punya penghasilan karena semua pengeluaran dinafkahi oleh suami. Jika Ana bersedekah dengan uang yang diberikan diberikan suami Ana atas izin suami, apakah kami berdua mendapatkan pahala sedekah? Lalu apa nasihat Ustadz bagi IRT seperti Ana yang ingin rutin bersedekah namun tidak mempunyai penghasilan? Jazakallah khair. Masya Allah, ini nikmat di zaman sekarang ini jika seorang wanita dianugerahi suami yang bertanggung jawab, yang memiliki perhatian totalitas kepada istrinya, sehingga istrinya diberikan kedudukan bagaikan ratu di rumahnya, mengurusi anak-anaknya sesuai tabiat wanita di dalam rumahnya, secara privasinya terjaga, dan nafkahnya terpenuhi, bahkan lebih. Ini nikmat yang sangat luar biasa di zaman ini. Adapun berkaitan tentang sedekah, karena ini dari uang suami, apakah istri juga mendapatkan pahala? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqat imra'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrih." Jika seorang wanita, yaitu istri, menyedekahkan harta atau uang pemberian dari suaminya, walaupun tanpa izin suaminya, tapi dia tahu nih suaminya tuh ridha, apalagi kalau sudah ada izin suaminya, maka wanita ini mendapatkan setengah dari pahala sedekah tersebut. Dia dapat setengah dari pahala sedekah tersebut. Jadi ini pahala sedekahnya, pahala sedekahnya. Adapun kehadiran hati yang kita sebutkan tadi, yang akan membantu seorang untuk lebih istiqamah, ini hadir, yang mungkin tidak dimiliki suaminya, tapi dimiliki sang istri yang mengeluarkan sedekah ini. Tapi tentunya suaminya juga mendapatkan pahala, karena hakikatnya dana yang disedekahkan tersebut adalah hasil usaha suaminya. Dan ini luar biasa di zaman-zaman seperti ini. Kalau ada rumah tangga yang seperti ini, luar biasa kepingan-kepingan surga yang ada di muka bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah, Fik Barakallah. Ya Ustadz tadi nasihat untuk ibu yang tidak bekerja tapi ingin bersedekah, adakah nasihatnya Ustadz? Mungkin buka usaha atau Nah, apa gitu? ya, baik. Iya, pada kondisi yang disebutkan dalam pertanyaan, Masya Allah, ini dia nggak punya penghasilan misalnya, tapi suaminya memberikan lebih, sedekahkan. Sedekah. Dan ini luar biasa. Coba lihat. Ah, ketika dia bersedekah, dia udah pasti dapat setengah pahala. Tapi dia tidak akan dihisap dari mana asalnya harta tersebut. Dan suaminya insya Allah dapat pahala, tapi suaminya akan dihisap dari mana datangnya harta tersebut. Di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'." Seorang manusia tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat kelak. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari 4 hal. Satu dari 4 hal ini adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana ia infakkan. Nah, perhatikan di sini, semua orang yang memiliki harta, mendapatkan harta, mencari harta, akan dimintai pertanggungjawaban 2 hal. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Dan seorang wanita, seorang istri yang menginfakkan harta suaminya, dia udah pasti dapat pahalanya setengah seperti dalam Sahih Bukhari tadi dan Sahih Muslim. Tapi dia nggak akan dihisap. Kenapa? Karena dia hisapnya itu pemberian suaminya. Suaminya yang akan dihisap dari mana harta tersebut datangnya. Ya subhanallah,
nikmat bagi seorang istri. Jadi nggak harus kita dengarkan sekarang sebagian wanita, aduh kita tuh kan pengen mandiri secara finansial, biar kita juga bisa sedekah, biar kita juga bisa ini dan itu. Ini nih wanita paling cerdas nih yang bertanya ini, yaitu ketika suaminya yang memenuhi kebutuhannya bahkan lebih dan dia bisa bersedekah, dia dapat pahala tapi tidak dapat hisab dari harta yang dia sedekahkan. Nah, jadi nikmat. Barakallahu fiik. Ya, Insya Allah, wafik barakallah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afan Ustadz mau bertanya, bagaimana cara mengobati was-was setan? Karena setiap saya ketemu orang, saya selalu merasa ketakutan. Saat ini juga saya mudah marah, Ustadz. Apakah saya termasuk terkena ain juga? Adakah hadis-hadis sahih tentang was-was setan dan hadis tentang marah, supaya saya bisa termotivasi melawan was-was ketika datang dan apakah saya perlu diruqyah Ustadz? Jazakallah khair. Nah, salah satu agenda tujuan syaitan adalah membuat sedih orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadalah, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina aman." Bisik-bisikan itu datangnya dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang beriman. Tapi lanjutan ayatnya kata Allah, "Walaysa bidharrihim syai'an illa biidnillah." Namun ketahuilah, bisik-bisikan, was-was atau apapun itu dari panah-panah syaitan tidak akan membahayakan orang-orang beriman kecuali dengan izin Allah. Maka seorang yang merasakan hal ini, was-was atau yang semisalnya, hendaklah dia segera meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sebagaimana yang Allah sebutkan bimbing bagi nabinya di dalam surat Al-Mu'minun untuk mengatakan a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan was-was dari syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir kepadaku. Maka seorang muslim sebenarnya bukan cuma yang bertanya, kita semua ada was-was, hanya saja ada sebagian orang yang kuat jiwanya dan mantap prinsipnya sehingga mereka tidak terpengaruh oleh was-was tersebut. Tapi ada orang yang mungkin entah karena satu dan lain hal dia merasa lemah dari sisi ini, maka hendaklah ketika datang was-was tersebut dia memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika datang was-was dia membaca Al-Qur'an. Adapun pertanyaan tentang diruqyah, dia meruqyah dirinya sendiri. Karena ruqyah itu adalah menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai sebab kesembuhan. Dan yang menjadi sebab kesembuhannya adalah ayat Al-Qurannya, bukan bacaan atau lantunan atau orang yang meruqyahnya. Ini kita jangan salah. Sehingga seorang tuh sebenarnya nggak butuh untuk uh, meruqyah, untuk orang yang meruqyah. Jadi gini contohnya. Kenapa seorang datang ke dokter? Karena dia nggak tahu nih sakit ini harus diresepkan obat apa. Dia nggak tahu. Sehingga dia butuh seorang expert, seorang dokter yang memang riwayat pendidikannya mempelajari tentang hal tersebut. Dia datang ke dokter, dokter tidak memiliki kesembuhan, dokter hanya memiliki obat. Dia datang karena dia nggak tahu obatnya apa. Sehingga dia butuh orang yang membimbingnya untuk memilih obat yang mana. Di dalam ruqyah, sudah diketahui bahwasanya obatnya adalah Al-Quran. Baik itu dia membaca ayat kursi, dia membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Qul Huwallahu Ahad, kemudian Mu'awwidzatain. Ini tuh obatnya udah diketahui. Sehingga seorang tuh nggak butuh lagi dengan dokternya. Dia udah tahu obatnya, tinggal dia baca, dia nggak butuh peruqyah. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Kecuali seorang sudah terganggu, sudah kerasukan dan seterusnya, mungkin harus dibantu dengan ruqyah. Atau terkena sihir. Tapi kalau seandainya dia masih fine-fine aja, dia masih bisa baca Quran, baca dzikir, dia nggak perlu peruqyah. Nah, demikian Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz.
Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Barakallahu Fik Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan uang hasil pengembangan dari dana BPJS ketenaga kerjaan yang kita terima setelah pensiun? Apakah boleh kita sedekahkan untuk pembangunan masjid? Kemudian, apakah kita bisa dahulukan memberikan zakat mal kepada suami yang miskin untuk menafkahi keluarga atau kepada fakir miskin yang lain? Jazakallah khair. Nah, pertama tentang dana hasil investasi BPJS ini gharar. Kita tahu investasi asuransi ini hukumnya gharar, ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Dan dalam hadis Hakim ibn Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau di beberapa hadis, Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli yang ada ketidakjelasan, gharar. Maka tidak boleh seorang menerima hal tersebut. Tapi kalau seandainya diberikan, ditransfer, dia ambil dan dia berlepas diri dari dana gharar tersebut. Dia ambil, dia terima karena sudah masuk di rekeningnya, lalu dia berlepas diri, bukan untuk bertakarrub, bersedekah. Dia berlepas diri, kata para ulama seperti disebutnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan selainnya, dia boleh untuk mengalokasikan dana syubhat ini untuk pembangunan jalan, pembangunan toilet misalnya, pembangunan fasilitas umum, bukan untuk sarana-sarana ketaatan seperti masjid, pesantren, karena dananya adalah dana syubhat. Allah berfirman tentang Masjid Kuba, sebagian mengatakan itu Masjid Nabawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan itulah yang selayaknya seorang berada di dalamnya. Maka BPJS yang kita ketahui adalah asuransi kesehatan. Ini baik itu asuransi. Jadi kan ada BPJS itu yang asuransinya ditanggung pemerintah. Nah yang ini mereka tidak dapat bagi hasil tentunya. Ada yang mereka iuran lalu dikembangkan oleh pihak BPJS. Ini kalau seandainya yang iuran kemudian dikembangkan, ini permasalahannya itu lebih pelik lagi. Karena para ulama mensyaratkan untuk investasi saham perusahaan misalnya, di antara syaratnya adalah harus dipastikan bahwasanya unit usaha dari perusahaan yang kita beli sahamnya atau kita tanam investasi di situ, unit usahanya adalah halal. Kemudian yang kedua, kita harus pastikan bahwasanya perusahaan tersebut tidak menyimpan dananya dalam bentuk deposito, yang kemudian dibagikan kepada nasabahnya dalam bentuk dividen, baik itu yang tahunan ataupun yang sifatnya ketika pensiun. Ini permasalahannya disimpan dalam bentuk deposito atau SBN, surat berharga negara. Yang mana kita tahu semuanya di situ ada riba, ada transaksi-transaksi ribawiyah. Seperti deposito tidak diragukan ribanya. Nah, ketika perusahaan menyimpan dananya di situ karena mereka juga harus cari aman, maka bunga yang mereka dapatkan, yang mereka bagi menjadi dividen adalah bagi-bagi hasil riba. Maka ini juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Lalu bagaimana kalau seorang wanita
Kalau seandainya dia mengeluarkan zakatnya kepada suaminya yang miskin, maka hukum asalnya boleh. Karena wanita tidak ada kewajiban untuk menafkahi suaminya. Yang dilarang untuk yang dibayarkan zakatnya adalah seorang suami membayarkan zakat kepada istrinya, atau seorang ayah membayarkan zakatnya kepada anaknya yang dia tanggung nafkahnya, atau kepada orang tuanya yang ia tanggung nafkahnya. Karena di sini akan terjadi daulah, akan terjadi dulah. Harta itu balik lagi ke dia-dia juga gitu. Yang harusnya dia keluarkan dalam bentuk kewajiban nafkah, dia menjadi keluarkan dalam bentuk zakat. Berarti harta untuk nafkahnya terjaga. Ini seorang tidak boleh mengeluarkan harta zakat kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Usul wa furu, baik itu orang tua ataupun anak. Adapun seorang istri kepada suaminya, tidak ada tanggung jawab nafkah, maka boleh dia membayarkan kepada suaminya kalau memang suaminya itu miskin. Allahu a'lam. Ya, Ustadz, di sini mana yang lebih utama memberikan zakat malah kepada suami atau fakir miskin yang lain, Ustadz? Kepada suami. Oh, Karena Nabi SAW mengatakan, zawjuka wa waladuka haqqu man tasaddaqti alaih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kepada seorang wanita, suamimu dan anakmu lebih utama untuk engkau bersedekah bagi mereka. Nah, Allahu ya, a'lam. baik. Ya, jazakallah khair Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang penanya tadi ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Begini Ustadz, Ana kerja TKW di luar negeri. Pada saat Ana cuti, ada ikhwan yang melamar Ana, lalu kami menikah. Tetapi setelah masa cuti Ana habis, Ana kembali ke luar negeri bekerja. Dalam masa itu, Ana dan suami tidak saling kontak sampai sekarang, alias tidak saling kontak dikarenakan Ana sangat kecewa karena suami ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Ana, dan suami bilang katanya karena capek. Jadi setelah nikah sampai saya kembali cuti itu hanya 1 minggu saja bersama suami, dan itu pun dalam berhubungan badan, maksudnya tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin gitu Ustaz. Dan perempuan ini, si awat ini tidak menuntut kebutuhan dalam hal nafkah lahir. Dia hanya menuntut nafkah batin. Lalu si ahwat ini kecewa. Lalu apa yang bisa Ana lakukan Ustadz? Apakah sudah boleh Ana menuntut talak kepada suami Ana tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Di dalam Islam, nilai-nilai yang ditanamkan di dalam Al-Quran adalah sebisa mungkin seorang itu menjaga keutuhan rumah tangganya. Kalau memang itu bisa dipertahankan. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu tapi Allah jadikan di dalamnya kebaikan. Kecuali kalau memang seorang suami atau istri terhalangi dari haknya, maka mereka berhak untuk masing-masing menuntut haknya. Kalau seandainya tuntutan hak tersebut tidak bisa terrealisasi kecuali dengan perpisahan, maka bagaikan seorang dokter bedah yang menghadapi pasien yang mengalami pembusukan kaki, yang kalau tidak diamputasi akan merusak seluruh tubuhnya, maka mau tidak mau harus diamputasi. Begitulah realita kehidupan. Maka jika seorang wanita yang bertanya ini, dia merasakan haknya terhalangi untuk mendapatkan dari suaminya berupa hak batin, kebutuhan biologisnya, terjadi di zaman Umar bin Khattab kasus seperti ini. Ada seorang wanita menikahi seorang laki-laki, ternyata laki-laki ini adalah innin, seorang yang impoten. Mudah-mudahan paham ya, impoten yaitu seorang laki-laki yang kehilangan kemampuan untuk mengalami kontraksi pada organ biologis, sehingga nggak mungkin untuk terjadi hubungan.
Umar bin Khattab pada kondisi seperti ini memberikan kesempatan 1 tahun kepada sang suami tersebut untuk berobat. Ketika 1 tahun tidak sembuh, barulah diambil keputusan untuk dipisah, karena wanita pun berhak untuk mendapatkan uh, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jadikan sebagai tabiat bagi mereka. Dan inilah syariat Islam, mengatur masing-masing memiliki hak sebagaimana masing-masing memiliki kewajiban. Maka pada kondisi seperti ini, hendaklah dia mencari mediator untuk memediasi, untuk mencari jalan terbaik antara keduanya dengan melibatkan keluarga sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Carilah mediator dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki, dan merekalah yang mencari solusi terbaik, karena biasanya lebih adem kalau mereka yang mencari solusi dibanding pasangan yang masing-masing mendahulukan egonya sendiri-sendiri. Jadi betul dia berhak untuk menuntut hal tersebut, namun hendaklah tidak terburu-buru, namun dia melakukannya dengan sangat hati-hati, karena kita harus paham, ini juga harus dipahami setiap wanita, jadikan dalam mindset, karena sebagian wanita ketika mereka menulis sesuatu di medsos atau curhat tentang sesuatu, maka akan banyak para wanita-wanita toksik yang menanamkan racun kepada wanita tersebut. Oh, kamu tuh berhak bahagia. Kamu tuh jangan terpenjara dalam satu kasus. Kamu tuh jangan jadi orang yang gak enakan dan seterusnya. Akhirnya wanita ini pun seakan-akan mendapat sebuah suntikan energi yang sangat hebat untuk bisa benar-benar menghabisi suaminya. Sehingga suaminya itu seakan-akan tidak ada nilai lagi di hadapannya. Jangan. Wanita harus paham, ketika dia mengalami suatu kegagalan dalam rumah tangga, bukan berarti ketika dia ingin memulai lagi, dia akan mendapatkan laki-laki yang Masya Allah sesuai impiannya. Itu hanya ada di sinetron. Hanya ada di film-film, apa tuh kata orang, dracin dan Drakor, Ustaz. drakor. Iya. Nah, Anda nggak tahu itu seperti apa. Katanya seperti itu. Jadi kita harus paham. Suami yang mungkin ada hari ini dengan segala kekurangannya, mungkin dia berkali-kali lipat dengan kalau Anda memulai dengan yang baru. Jadi dalam manajemen resiko, ini tuh dipahami. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan di suatu kasus, selesaikan. Karena belum tentu ketika kita berlari dari kasus tersebut, kita akan terlepas dari setiap permasalahan. Belum tentu. Hidup ini emang ujian demi ujian. Maka jangan terburu-buru. Betul, anti memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan, memenuhi kebutuhan biologis, tapi hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Coba dulu dengan mediasi, kalau memang semuanya sudah mentok, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Ustadz Afwan, sampai jam berapa, Ustadz? Masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Nah, Ya, ini pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Bagaimana hukum beasiswa LPDP karena dari dana pajak? Barakallahu fiik, Ustadz. nah, iya, yang lagi viral ya, baik. Ala kulli hal. Uh, ini adalah cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membantu mahasiswa-mahasiswa yang potensial untuk bisa belajar di luar negeri, kemudian kembali mengabdi di negeri ini. Bagaimana hukumnya menerimanya? Karena ini dari dana pajak. Perhatikan di sini, saya hanya akan jawab sesuai pertanyaan, yaitu hukum menerima dana LPDP dari yang kita ketahui pungutan pajak. Pertama kita harus pahami dulu, lebih tepatnya adalah dari alokasi dana pemerintah ya. Pemerintah itu memiliki pemasukan-pemasukan dari oil and gas atau yang kita sebut dengan sektor non pajak. Ada dengan sektor pajak. Ini akan kembali kepada pembahasan apa hukum pemerintah menarik pajak. Setelah kita pahami hukum tersebut, barulah kita akan memahami konsekuensi setiap produk yang lahir dari
hasil penerimaan pajak ini. Disebutkan Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan di dalam Islam. Salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah, jadi pemerintah itu sebagaimana memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban pemerintah adalah menjamin keberlangsungan kemaslahatan kaum muslimin. Menjamin keberlangsungan kemaslahatan kaum muslimin. Untuk menjamin agama mereka tetap berjalan, syiar-syiar disebarkan, begitu juga ibadah dilaksanakan, yang mana semuanya ini akan kembali kepada faktor stabilitas keamanan. Sehingga salah satu kewajiban pemerintah adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Tentunya pemerintah tidak mungkin hanya bisa menjaga stabilitas keamanan ini dengan kata-kata, tapi harus ada yang namanya aparat. Kalau di Indonesia ada tentara, TNI, dan ada polisi, Polri. Begitu juga ada Dishub untuk permasalahan transportasi. Begitu juga ada Pamong Praja, Pol PP untuk masalah-masalah sipil. Begitu juga yang lain. Begitu juga pemerintah harus menjamin adanya dokter, adanya perawat, dan seterusnya. Adanya guru. Yang kita ketahui ini semua adalah yang dipekerjakan adalah manusia, yang mereka makan dari nasi, yang butuh gaji, dan gaji mereka dibayar pakai duit, bukan pakai daun. Dan gitu. Gaji mereka dibayar pakai duit. Sehingga pemerintah harus putar kepala dari mana menghasilkan anggaran pendapatan belanja negara ini. APBN. Ternyata yang mereka lakukan dengan melihat sektor migas, oil and gas, ternyata dengan sumber daya alam yang lain itu tidak memenuhi untuk semua kebutuhan negara ini. Maka ditariklah pajak. Pada kondisi seperti ini, para ulama memfatwakan bolehnya menarik pajak bagi pemerintah sebagaimana difatwakan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dan juga ulama-ulama sekarang. Karena ini suatu konsekuensi. Kita nggak mungkin tidak elok ketika kita melihat jalan-jalan yang ada di jalan-jalan utama, jalannya bolong misalnya, jalannya jelek. Kita tuh nggak tenang melihat seperti itu. Bisa terjadi risiko kecelakaan tunggal atau risiko kecelakaan secara umum. Itu bisa terjadi karena rusaknya fasilitas jalan. Itu jalan-jalan itu juga dibangun dari APBN. Sehingga kadang kita nggak adil, kita nggak terima kalau jalannya rusak, tapi kita nggak siap bayar pajak. Kita nggak terima kalau ada yang menginvasi negara kita, tapi kita tidak siap bayar pajak untuk pemerintah mempersiapkan pasukan, mempersiapkan alutsista, dan seterusnya. Jadi kita harus fair di sini. Karena membangun negara itu bukan hanya pemerintah saja, tapi ta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu antara pemerintah dan rakyatnya. Sehingga tidak elok di zaman seperti ini yang kita ketahui kondisi negara kita, lalu kita mengharamkan pajak secara mutlak. Ini kurang elok, karena para ulama pun memfatwakan akan bolehnya. Sehingga saya sendiri melihat ini sesuatu yang masih harus dikaji kembali, dilihat kalau memang sumber daya alam di negeri ini benar-benar setelah dilakukan eksplorasi secara maksimal, ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan APBN kita untuk membiayai operasional negara ini, maka pada kondisi itu halal pemerintah untuk menarik pajak. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan, dimaksimalkan atau tidak? Ini tentunya masalah teknis yang bukan kewajiban saya juga. Silakan tanya Pak Purbaya. Iya, demikian Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ini ada satu pertanyaan yang terlewat. Bismillah, Afan, adakah perbedaan dalam datangnya pahala puasa? Maksudnya ini mungkin terasa sunnah atau puasa Syawal 6 hari. Sebentar Ustadz, Bismillah, Afwan, adakah perbedaan dalam datangnya pahala terasa sunnah atas puasa Syawal 6 hari
berturut-turut dibandingkan dengan puasa Syawal dengan ada jeda waktunya, Ustadz. Demikian. Nah, sama saja pahalanya selama dia lakukan 6 hari di bulan Syawal, dia lakukan di awal bulan, pertengahan bulan, di penghujung bulan, semuanya sama selama masih di bulan Syawal, dia lakukan secara berturut-turut atau secara berjeda juga sama hukumnya, yaitu seperti berpuasa setahun penuh. Demikian Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya, Assalamualaikum Ustadz, sejauh mana wanita menuntut ilmu? Apakah diperbolehkan seorang wanita menuntut ilmu seperti halnya laki-laki? Bagaimana para sahabiat dalam menuntut ilmu Ustadz? Jazakallah khair. Nah, hukum asalnya laki-laki dan perempuan sama-sama menuntut ilmunya. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Hanya saja dalam setiap ilmu yang dipelajari itu ada namanya skala prioritas. Bagi wanita, tentunya kita harus pahami terlebih dahulu secara kodrat, laki-laki dan wanita itu berbeda. Secara hormon yang ada dalam tubuhnya, secara fisik, secara semuanya berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa, kata Allah, laki-laki berbeda dengan wanita. Laki-laki biasa ditempa dengan kerasnya kehidupan, dia mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, itu laki-laki. Biarkan para wanita di rumah-rumahnya. Biarkan para istri mereka seperti permaisuri dengan anak-anak. Kan gitu hukum asalnya. Hanya terkadang manusia sekarang menyamaratakan entah emansipasi wanita lah, iya, dan seterusnya. Walaupun arti emansipasi ini adalah eksploitasi wanita, itu lebih tepat. Intinya, ketika seorang wanita menyadari bahwasanya dia berada pada satu posisi, dia akan menjadi seorang istri, dia akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Dengan tentunya kita ketahui juga kondisi biologis wanita itu akan mengalami haid dan seterusnya, melahirkan nifas, maka dia memiliki ilmu-ilmu yang harus dia prioritaskan dalam ia pelajari. Ilmu manajemen rumah tangga misalnya, ilmu mendidik anak, melihat perkembangan anak secara BMI misalnya, ini dibutuhkan oleh seorang wanita. Sehingga hukum asalnya sama, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah untuk beribadah dan juga dalam menuntut ilmu. Hanya saja seorang itu dalam menuntut ilmu, dia harus memprioritaskan hal-hal yang memang dia butuhkan. Juga bagi laki-laki sebenarnya hanya saja ranahnya lebih luas. Di dalam ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas atau di mulazamah seperti di Masjidil Haram, ada majelis-majelis qiraatus sab' dan asyr. Qiraat Al-Quran itu sampai ada 10 macam, ada 7 macam. Yang seperti ini bagus kalau dipelajari, tapi sepertinya di negara kita di Indonesia tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat butuh untuk penjelasan tentang akidah yang benar, tauhid yang lurus, begitu juga fiqih yang sesuai sunnah Nabi SAW. Sehingga menuntut ilmu itu sama, hanya saja seorang melihat mana yang lebih dahulu ia prioritaskan. Demikian Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ini Afan, untuk pertanyaan sudah kita kunci ya, jadi tinggal dua, nanti ada satu lagi menyusul insya Allah dari saya Ustadz terakhir. Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, seorang kakak mendapatkan bantuan dana dari hasil pensiun bank, pensiun bank riba dan dipakai untuk modal usaha, bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khair. Dana pensiun bank riba. Dana pensiun ini, ya, kalau memang dia dapatkan dari hasil riba, artinya bekerja di lembaga ribawi, maka tidak boleh. Justru dia harus berlepas diri dari dana tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ustadz, apakah bisa seorang anak mendapat apakah bisa seorang anak yang mendapatkan dana zakat mal dari tempat kerjanya, lalu sang anak membayarkan utang ayahnya dengan dana tersebut, padahal sang ayah merasa belum pantas karena masih bisa mencicil bayar hutang sendiri. Demikian Oh, Ustaz. dilihat sang anak ini menerimanya itu dalam saham apa. Misalnya sang anak menerimanya saham fakir atau miskin atau amil atau mu'allaf. Keempat
asnaf, keempat orang yang berhak menerima zakat ini, mereka berhak menggunakannya untuk apa saja. Misalnya ada seorang miskin dapat dana zakat 42 juta misalnya. Masya Allah. Sahamnya saham miskin. Setelah dapat zakat 42 juta, dia beli iPhone 17 Pro Max misalnya. Sah-sah aja, hukum asal. Hukum asal sah-sah saja. Tapi apakah itu layak? Apakah itu etis atau tidak? Nah ini tentunya tidak layak dan tidak etis. Seperti itu. Jadi kalaupun dia terima lalu dia bayarkan untuk ayahnya, yang mana sang anak ini menerima dalam bentuk saham miskin, lalu dia bayarkan untuk utang ayahnya, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Ya. Oh, ini ada penjelasannya Ustadz. Maksudnya di sini anak tersebut tidak termasuk dalam 4 asnaf tersebut, Ustadz. Lah terus dia terima dalam apa dong? Berarti nggak berhak menerima zakat dong. Ibnu Sabil yang kelima. Kemudian yang keenam adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Kemudian al-gharimin, utang, yang berutang. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang sedang berjihad. Lah berarti harus diusut tuh. Siapa tuh amil zakat yang ngasih atas saham apa tuh? Nggak boleh dia ngasih zakat kaum muslimin sembarangan. Nah, Allahu a'lam. Baik. Ustadz, ini mungkin dari saya Ustadz, mungkin seperti minta nasihat dan qadarullah, saya dipertemukan oleh seorang teman baru Ustadz, dan beliau baru masuk Islam setelah tua, jadi baru setahun ini. Tapi begitu saya kenalnya baru baru ya Ustadz, jadi beliau banyak bercerita, tapi dari ceritanya itu terlihat, jadi apa ya? Kebetulan beliau ini tinggalnya di New Zealand Ustadz. Jadi untuk dia mengetahui Islam itu sangat minim gitu. Jadi kan saya pernah nanya, tahu nggak cara wudhu, terus cara sholat itu beliau sama sekali nggak ngerti, dan dia masuk Islamnya juga karena niat gitu. Jadi ceritanya teman saya ini dia koma, kemudian dia mimpi mau meninggal, tapi di dalam mimpinya itu dibilang kamu belum waktunya meninggal sampai kamu dilihatkan kuburan seperti kuburan Muslim gitu. Intinya Ustadz. Kemudian dia convert ke Islam gitu. Tapi saya sudah bilang apa namanya, dan di situ dia apa masih sangat awam. Kemudian saya cuma hanya menyarankan coba cari apa namanya community Islam di situ. Tapi qadarullah dia belum menemukan gitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya apa yang harus saya berikan kepada orang tersebut, kepada teman saya tersebut? Maksudnya ini langkah awal gitu Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz ya? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, dia bahasa yang dia pakai English atau Bahasa Indonesia? Indonesia Ustaz, dia orang Indonesia ya. Oke, oke. Ini salah satunya di zaman sekarang, alhamdulillah Allah mudahkan adalah dengan banyak video-video ustadz-ustadz kita yang tersebar di YouTube. Ada yang secara sistematis membahas tentang rukun Islam, rukun iman. Iya, insya Allah dengan memberikan seperti itu sangat baik dan sangat membantu orang tersebut, insya Allah. Nah, Oh ya. Berarti Ustadz Afan, berarti langkahnya kita berikan video-video tentang rukun iman, rukun Islam gitu ya Ustadz ya? iya, di zaman sekarang dengan video lebih memudahkan daripada dengan buku, karena kita tahu kalau video kan orang tuh nyimaknya bisa sambil rebahan dan seterusnya, dan juga karena ada Hmm. visualisasi di situ, audio visual, jadi lebih mudah ditangkap oleh otak manusia. Demikian. Oh, Alhamdulillah. Ya, ini sekedar sharing. Setelah pas tahun beliau convert ke Islam kemarin baru saya berikan tata cara wudhu, tata cara sholat gitu. Sebenarnya memang sangat senang Ustadz dan mengatakan kalau ada seperti Masya ini Allah. saya mau lagi gitu. Tapi cuma saya bingung apa yang harus saya kasihkan gitu Ustadz. Maksudnya untuk bimbingan awalnya gitu Ustadz. Nah, sepertinya untuk YouTube zaman sekarang itu sangat 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 bagus, sangat bagus. Dikasih link-link kajian dari YouTube. Ya, Ah, demikian sih. Allah. ya, baik. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk waktu Baik, dan baik, baik, nasihatnya. baik. Cukup ya kayaknya ya. Udah jam Ya, 10 ya. lewat. Nah, Ya. barakallahu fikum, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita istiqamah di bulan Syawalin dan setelahnya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.